Shalom anak-anak, selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati selalu dan memberikan kita semua kesehatan. Sekarang bersama Bu Nirma kita akan masuk ke dalam materi tentang cara belajar efektif. Cara belajar efektif, Bu Nirma akan kasih beberapa tips untuk anak-anak belajar cara belajar yang baik itu bagaimana. Dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, apalagi kalian sebagai pelajar. Nah, apa saja tips-tips cara belajar efektif itu? Sekarang kita lihat. Yang pertama ada tetapkan tujuan. Mengapa harus menetapkan tujuan dalam belajar? Dengan tujuan yang ingin dicapai, bisa memacu semangat belajar dan menjadi motivasi jika kehilangan minat belajar, serta tetap konsisten selama proses belajar. Oke, Bu Nirma kasih contoh ya. Misalkan dalam menetapkan tujuan itu, ini contoh. Misalnya, tujuan saya tahun ini adalah ingin menuntaskan nilai saya yang belum tuntas tahun sebelumnya. Nah, berarti di dalam tahun ini saya akan belajar lebih giat lagi agar tidak ada nilai saya yang tidak tuntas. Nah, karena mengingat nilai itu, kita akan terus semangat, memacu semangat, motivasi dalam belajar sampai kita mendapatkan nilai yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dengan begitu tidak ada beban lagi untuk kita. Nah, itu salah satu contoh menetapkan tujuan. Silakan kalian masing-masing menetapkan tujuan kalian dalam belajar itu untuk apa. Misalkan untuk mencapai cita-cita. Saya ingin menjadi seorang dokter ataupun cita-cita yang lain. Nah, untuk mencapai cita-cita itu, tujuan itu, apa yang harus saya lakukan? Tentu saja dengan belajar yang giat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada mengatur jadwal belajar. Mengapa harus mengatur jadwal belajar? Karena dengan mengatur jadwal belajar, membuat jadwal belajar, kita akan lebih disiplin. Dan juga belajar setiap hari adalah salah satu kunci agar hasil belajar lebih banyak terserap. Jadi, kalian masing-masing silahkan membuat jadwal belajar. Dalam satu hari, kalian ingin belajar berapa jam? Dari pukul berapa sampai pukul berapa? Misalkan, malam hari pukul 7 sampai pukul 9. Nah, usahakan apalagi di saat masa pandemi seperti ini, kita pembelajarannya melalui handphone. Jadi, penggunaan handphone itu diminimalisir hanya untuk pembelajaran saja. Jangan sampai untuk game ataupun hal-hal lain yang eh, membuang paket data kita menjadi sia-sia. Alangkah baiknya selama masa pandemi ini kita semua berhemat, menggunakan sesuatu itu untuk yang penting saja. Misalkan paketan data. Kalau kalian butuh untuk pembelajaran, digunakanlah untuk pembelajaran. Dan juga setiap hari belajar. Paling tidak, kalaupun kalian tidak membaca ulang materi, kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru setiap hari supaya tugas-tugasnya itu tidak menumpuk seperti pengalaman kita selama ini. Akhirnya siapa yang kewalahan? Kalian sendiri. Dan juga kalian melihat nilainya, hasilnya. Banyak yang belum tuntas karena tugas-tugasnya yang menumpuk dan tidak dikerjakan. Maka alangkah baiknya jika setiap hari kalian punya jadwal sendiri untuk belajar. Entah itu untuk mengulangi materi ataupun menyelesaikan tugas-tugas. Nah, yang ketiga ada menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada tipe-tipe orang yang suka belajar dalam suasana yang sepi atau sunyi. Ada juga orang yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Nah, kalian bisa merenungkan sendiri atau melihat diri kalian masing-masing. Kalian termasuk tipe yang mana? Apakah suka mendengarkan musik atau suka belajar dalam suasana yang sepi? Nah, setiap orang itu punya
caranya masing-masing untuk menciptakan suatu rasa nyaman, khususnya dalam belajar. Atau kalian memilih untuk sebelum belajar, saya mandi dulu, bersih. Nah, dengan seperti itu saya akan lebih nyaman belajarnya. Atau saya suka menyendiri di dalam kamar, sendiri belajar dalam suasana yang nyaman, yang suasana yang sunyi. Dengan begitu saya bisa lebih menyerap materi. Atau sambil mendengarkan musik. Ada satu lagu yang kalian sukai, dan saat saya mendengarkan lagu itu saya menjadi lebih semangat. Terserah, kalian semua punya pilihan masing-masing. Dan kalian sendiri yang tahu kalian tipe yang mana. Dan juga karena suasana yang nyaman itu sangat mempengaruhi otak kita dalam menerima materi yang kita pelajari. Dan yang keempat, ada membuat ringkasan. Membuat ringkasan itu berarti mencatat pokok-pokok penting dari apa yang kita pelajari. Hal ini akan memudahkan kita memahami inti dari pembelajaran. Jadi terkadang kita jika membaca sebuah buku pelajaran itu, kita cepat merasa bosan atau merasa capek karena melihat tulisan-tulisan yang banyak. Nah, bagaimana caranya? Dengan membuat ringkasan. Membuat ringkasan itu mencatat pokok-pokok penting atau poin-poin yang penting dari sebuah materi. Jadi dengan seperti itu kita akan lebih mudah membaca, apalagi kalau dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Di saat kita bisa membuat sebuah pernyataan dengan kalimat kita sendiri, dengan seperti itu kita sudah memahami apa yang kita pelajari. Jadi, setiap anak itu menyediakan satu buku penting atau satu buku khusus untuk setiap mata pelajaran. Di dalam buku itu kalian mencatat pokok-pokok penting dari materi yang kalian terima dalam satu hari. Nah, kalau kalian ingin belajar lagi, silakan kalian membaca saja ringkasan-ringkasan itu. Supaya tidak membaca di buku, karena di buku terkadang penuh. Jadi kalian baru membuka saja sudah merasa bosan atau lelah atau malas untuk membuka atau membaca. Jadi dengan membuat ringkasan, kalian bisa lebih mudah untuk memahami apa yang telah kalian tulis. Nah, yang berikut ada memahami bukan menghafal. Kita seringkali membudayakan kebiasaan menghafal. Jadi, misalkan besok saya ada ujian IPS. Jadi, saya menghafal semua materi yang ada dalam buku untuk ujian. Nah, setelah ujian, materi yang kalian pelajari itu, yang kalian hafal itu, nah akan hilang kembali. Karena menghafal itu hanya efektif untuk waktu jangka pendek. Sedangkan kalian kalau belajar memahami, nah apa yang kalian pahami itu akan kalian ingat sampai kapanpun dan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Karena memahami itu efektif dalam waktu jangka yang panjang. Jadi, diharapkan kita semua menghilangkan budaya menghafal dan membiasakan budaya memahami. Dan yang terakhir, ada jangan malu bertanya. Seringkali kita saat ditanya oleh Bapak Ibu guru, apakah sudah paham? Ya, kita menjawab sudah paham. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya. Nanti Bapak Ibu guru yang bertanya tidak bisa menjawab. Berarti itu kita belum paham. Terkadang kita tidak mau bertanya karena malu. Malu melihat teman-teman yang lain tidak ada yang bertanya. Jadi kita tidak merasa percaya diri. Kita ikut-ikutan. Jadi kalian kalau mau menjadi baik, itu jangan mengikut atau melihat orang lain. Oke, hal-hal yang baik perlu dicontoh, tetapi hal-hal yang tidak baik itu jangan dicontoh. Misalkan dalam bertanya, kalau kalian tidak paham, silakan bertanya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita belajar jarak jauh dan Bapak Ibu guru belum maksimal dalam memberikan materi. Otomatis kalian juga belum semuanya memahami apa yang diberikan. Jadi sangat diharapkan Bapak Ibu guru sangat mengharapkan antusias dari siswa untuk bertanya. Bapak Ibu guru akan sangat senang jika kalian bertanya.
Apalagi dalam keadaan kita seperti ini, kita berkomunikasi melalui media. Itu adalah 6 tips yang Bu Nirma berikan. Jadi mulai sekarang diharapkan 6 tips ini sedikit tapi sangat bermanfaat dan sangat bermakna, berguna bagi kehidupan kita. Apalagi di dalam cara belajar kita. Karena belajar itu sangat-sangat terasa berat. Nah, coba mulai sekarang jadikanlah belajar itu sebagai hobi, bukan kewajiban. Karena kalau sebagai hobi, nah hobi itu adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita suka. Nah, kalau kita jadikan belajar itu sesuatu yang kita suka, maka kita akan melakukannya terus-menerus setiap hari. Tetapi kalau kita menjadikan belajar itu sebagai kewajiban atau karena dipaksa, maka otak kita akan sangat susah untuk menerima apa yang kita pelajari. Setelah materi, nanti Bu Nirma akan beri tugas. Kita lihat tugasnya apa. Di sini tugasnya adalah membuat sebuah video yang menceritakan tentang cara belajar yang kalian sukai dan kalian terapkan selama ini dalam kehidupan kalian. Jadi Bu Nirma memberi kalian kebebasan untuk berkreativitas, untuk membuat video yang semenarik mungkin, membuat video yang sebagus mungkin, entah itu yang punya TikTok ataupun InShoot atau aplikasi lain yang bisa mengedit video, silakan kalian membuat sebuah karya video. Di dalam video itu kalian bercerita tentang cara belajar yang kamu terapkan selama ini. Kamu sukanya belajar yang dalam keadaan seperti apa? Apakah dalam suasana yang sunyi atau sambil mendengarkan musik? Nah, silakan kalian bercerita. Kemudian, apakah kalian mempunyai jadwal belajar? Kalau iya, ada jam berapa kalian belajarnya? Dan apa yang kalian lakukan? Apakah mengerjakan tugas atau membaca buku saja? Nah, silakan tentang cara belajar kalian selama ini yang kalian sukai dan terapkan, silakan kalian ceritakan di dalam sebuah video. Kalau bisa videonya itu diedit sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Sekian dari Bu Nirma, semoga materi tentang cara belajar efektif ini bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kalian semua demi masa depan kalian yang lebih baik. Sekian dari Bu Nirma, terima kasih, selamat siang.